masa. Boleh dibuka dulu nggak? Nah, coba diperhatikan LKPD-nya. Di setiap LKPD kan di setiap tahunnya kan ada ibu psikolog untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, menurut kalian ketika kertas dibakar, apa yang terjadi pada kertas tersebut? Hangus. Nah, apakah kertasnya itu hilang pas hangus? Tidak. Nah, kalau misalnya kita timbang, apakah sebelum dan sesudah dibakar kertasnya itu masanya sama? Menurut kalian itu sama atau enggak? Kenapa? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, makanya kita belajar mengenai hukum dasar kimia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu mengenali ciri-ciri reaksi kimia, yang kedua siswa memahami dan mampu menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengaplikasikan hukum dasar kimia untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita jauh ke ciri-ciri, kita jauh ke hukum dasar kimia, yang kemarin kita udah belajar mengenai reaksi kimia kan? Apa itu reaksi kimia? Coba, apa itu reaksi kimia? Coba satu orang, apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia itu adalah proses di mana satu zat atau lebih berubah menjadi zat yang sama sekali baru dengan sifat yang berbeda. Nah, kemarin juga ibu kan ada menjelaskan mengenai 4 ciri-cirinya. Apa aja itu? Yang pertama, Perubahan suhu, baru perubahan warna, lalu produksi gas, panas, lalu yang terakhir. Nah, itu merupakan materi minggu lalu kita kan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai 4 hukum dasar kimia, terkhusus pada hukum Lavoisier dan hukum John Dalton. Nah, ibu sekilas dulu akan menjelaskan mengenai hukum kekekalan massa. Nah, hukum kekekalan massa ini berbunyi massa zat tetap konstan sebelum dan juga setelah reaksi berlangsung. Nah, di sini dalam reaksi kimia massa reaktan dengan produk sama setelah bereaksi, tetapi di dalam sistem tertutup. Nah, untuk itu ibu mau kalian memahami video yang ada pada PPT ini. Ini apa semuanya? Nah, ya. Belajar kita. Kertas. Kertas. Objektif. Merpati. Cara kerja. Nyalakan kaca. Timbang kertas kosong. Beratnya 0, 46 gram. Timbang reagenta magnesium. Beratnya 0, 56 gram. Nyalakan pembakar spiritus terlebih dahulu ya. Agar tidak magnesium kertas tadi. Sambungkan dulu sampai menjadi abu. Jangan lupa pakai kacamata sebagai pelindung dari cahaya. Letakkan lampu di atas kertas. Pakai kertas yang sama ya. Matikan api. Timbang dan catat masanya. Kita apa masanya? Misalnya 0,56, sekarang 0,50. Berarti kalau misalnya dari bunyi hukum yang tadi ibu sebutkan, bahwa massa zat dan sebelum
sesudah dan sebelum reaksi itu udah berbeda. Kenapa dia bisa berbeda? Dia bisa berbeda karena ruangannya terbuka, bukan itu. Benar sekali, itu merupakan ciri-ciri dari hukum Laplace, di mana dia akan tetap masanya sama apabila dia berada di dalam ruangan tertutup. Ini untuk video selanjutnya Ibu ada mencantumkan contoh hukum Laplace di dalam ruangan tertutup. Cepat ya. Sama nggak sama yang tadi? Kenapa dia bisa sama yang awal tadi? Bandingkan video kita sebelumnya. Karena reaksinya ada dalam Satu orang dong. Satu orang. Siapa yang mau menjawab? Jangan Alena lagi ya. Kenapa dia? Tadi nggak benar, tapi satu orang aja mau ibu yang di tangan tuh. Nggak kenapa dia? Eksperimennya dilakukan dengan media lingkungan. Ya, benar sekali. Nah, itu merupakan contoh dari hukum Laplace. Nah, ibu mau kalian tahu sendiri dari handphone kalian boleh dari manapun media yang kalian punya untuk membuat sebuah poster yang menyebutkan mengenai 4 hukum. Kan ibu tadi sudah menjelaskan satu hukum, yaitu hukum kekekalan massa. Ibu mau kalian membuat poster mengenai hukum kekekalan massa, hukum Gauss atau hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan ganda, dan juga hukum perbandingan Coulomb. Ibu mau empat hukum itu ada di satu poster. Ibu mau kalian buat posternya itu per kelompoknya itu satu baris ini aja ya, satu baris, ini satu kelompok. Kalau yang di ruas kiri dan kanan bagi dua ya, biar nggak rame kalian. Ibu mau dalam waktu 15 menit kalian mengerjakan posternya, boleh dilihat dari manapun itu poster itu. Nanti ibu setelah itu bakalan menunjuk beberapa kelompok untuk maju mempresentasikan diri hukumnya. Boleh? Nanti juga kan itu tugas kelompok. Nanti ada yang membuat di medianya, ada juga yang ngerjakan di LKPD. Di LKPD-nya ibu mau di kertas lembar aja dibuat ya. Oke? Ibu kasih waktu 15 menit ya.
berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi hukum ketelah masa yaitu masa total zat sebelum dan setelah reaksi kimia berlangsung sama. Hukum perbandingan tetap. Perbandingan masa unsur tersebut dalam suatu senyawa adalah tetap dan konsisten. Hukum perbandingan berganda. Jika dua unsur dapat berbanding dari satu senyawa, maka perbandingan masa salah satu unsur yang bereaksi dengan masa tetap unsur lainnya akan menghasilkan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Hukum perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Oke, ini mau lihat info saja. Nanti posternya boleh di post di Instagram ya, boleh di tag ya. Ibu mau kan tadi di LKPD ada bunyinya dia perbedaan hukum Dalton dan juga hukum Laplace. Ibu mau kelompok Alena jelaskan apa sih perbedaan dari kedua hukum tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan hukum Lavoisier dan Dalton adalah Lavoisier fokus pada masa total yang tetap, sedangkan Dalton fokus pada pola perbandingan massa unsur dalam senyawa. Nah, hukum Lavoisier adalah hukum kekekalan massa yang artinya massa dari zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Nah, hukum Dalton adalah hukum perbandingan berganda. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dan unsur-unsur tersebut berupa bilangan bulat sederhana. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk dua kelompok yang sudah presentasi. Nah, sebelumnya Ibu mau melihat mana poster yang kalian buat itu untuk kelompok. Posternya. Ini kasih tunjuk kok. Kalau kelompok Alena boleh dikasih tunjuk. Oke. Ya. Boleh dilihat sih. Oke. Dari sana kan ini. Ibu rasa pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau satu orang menyimpulkan mengenai hukum kekekalan massa dan juga hukum Dalton. Coba satu orang, siapa yang mau memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oke, Alena, serah. Baik, tadi kita mempelajari mengenai hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan juga hukum perbandingan berganda itu tadi. Nah, jadi hukum Lavoisier ini yaitu massa zat tetap sama sebelum dan sesudah reaksi kimia berlangsung itu syaratnya apabila dalam reaksi tersebut ruangan terjadi reaksi haruslah tertutup agar massa tetap sama. Contohnya tadi pembakaran kayu, meskipun ada produk gas dan abu, massa tetap sama. Kemudian ada hukum Dalton, yaitu jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa dari unsur tersebut dalam satu senyawa akan berupa bilangan bulat sederhana. Nah, contohnya itu nitrogen dan oksigen dapat membentuk berbagai senyawa seperti NO dan H2. Dan perbandingan massa oksigen di antara kedua senyawa ini adalah bilangan bulat
agak sederhana. Contohnya, NO2 mengandung 2 kali massa oksigen dibandingkan dengan NO. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini itu akan memberi kesimpulan bahwa hukum pengentalan massa itu ialah massa total zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama apabila dilakukan di ruang. Itu sedangkan hukum perbandingan berganda atau hukum ganda atau ini jika dua unsur membentuk lebih dari satu zat, maka perbandingannya dalam setiap senyawa merupakan bilangan jumlah sederhana. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, Mikael boleh dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri presentasi dari kakak L, kita berdoa. Beragama dan kita masing-masing, doa dimulai. Doa. Terima kasih ya semuanya.